Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan membahas sebuah kisah seram yang datang dari seorang temanku yang hendak mengalami pengalaman horor saat menyusul ayahnya. Sebut saja namanya Tino, yang tinggal di sebuah desa kecil di Bali Barat. Saat dia sedang mengerjakan tugas sekolahnya pada malam hari, Tino ditelepon oleh ayahnya yang sedang berada di kebun bambu di selatan desa untuk mengambil sarang nyawan yang berisikan nyawan di dalamnya. Dan biasanya nyawan tersebut akan dijadikan olahan lawar, khususnya makanan khas Bali, guna untuk dimakan esok hari. Nyawan ini juga bisa disebut dengan tawon. Kemudian kembali ke cerita, ayah Tino ini juga meminta Tino untuk membawa baterai cadangan lampu senter, karena ayahnya menggunakan senter kecil untuk modal berburu sarang nyawan. Ayah Tino bekerja sebagai penjual masakan lawar nyawan dan beberapa makanan lain. Seperti diketahui, lawar ini merupakan masakan yang diolah berupa daging dan juga bahan rempah-rempah. Kebetulan juga ayah Tino ini berencana membuat lawar nyawan untuk ia makan bersama keluarganya saat hari esok. Akan tetapi letak kebun bambu itu sangat dekat dengan kuburan anak-anak, atau kita bisa sebut dengan Setra Gandamayu. Karena beberapa warga mengatakan bahwa di sana banyak ada sarang nyawan. Jadi dengan terpaksa ayah Tino ini mencari sarangnya di tempat tersebut. Sebelum menyusul ayahnya, Tino sempat berpikir dan ia awalnya sangat takut karena aura tempat yang begitu dekat dengan kuburan anak-anak membuat Tino ini sangat cemas. Apalagi pada saat itu merupakan malam hari. Dan ia juga mengingat beberapa cerita dari teman-temannya bahwa pernah melihat penampakan di daerah itu. Namun karena perintah ayahnya, jadi Tino pun harus mengikutinya. Setelah sampai di sana, ayah Tino ini memperlihatkan hasil pemburuannya dengan mendapatkan beberapa rumah nyawan. Kemudian Tino ini menghampiri ayahnya dan mengambil beberapa rumah nyawan tersebut. Lalu ia pun segera pulang terlebih dahulu. Dengan berbekalkan tas plastik, beberapa rumah nyawan tersebut dikantonginya. Lalu ia pun segera pulang terlebih dahulu, karena bapak Tino ini masih mencari rempah-rempah untuk bumbu masakannya. Saat Tino mengambil motornya, ia tidak sengaja menoleh ke belakang dan melihat ada beberapa batu nisan di kuburan anak kecil itu. Kemudian Tino yang dipenuhi rasa cemas langsung buru-buru menghidupkan motornya. Tino pun merasakan hal yang janggal saat itu. Bulu kuduknya sudah mulai berdiri dan merinding. Namun anehnya, Tino ini merasakan bahwa motornya itu terasa berat. Dan saat ia mencoba menyalakan starter motornya beberapa kali, gas motornya tampak main-main, seperti terasa ada yang menekan. Dan saat ia mencoba menggunakan starter kaki, motornya pun menyala seperti biasanya. Dan Tino berpikir, mengapa motornya bisa seperti itu? Padahal sebelumnya motornya biasa saja. Dengan diiringi suasana sandikala, jantung Tino ini mulai berdebar. Dan dia sadar bahwa ada hal yang tidak beres. Karena tidak pernah sama sekalipun, seburuk-buruknya kondisi motornya, mendadak tidak mau jalan saat digunakan. Seiring di perjalanan, Tino ini mulai disusul oleh ayahnya dari belakang. Kemudian ayah si Tino ini yang berada di belakangnya seketika sempat berhenti dan melihat Tino yang membawa sepeda motor lebih awal. Awalnya Tino ini mengira bahwa ayahnya ini ada melupakan sesuatu di kebun bambu tersebut. Akan tetapi tatapan ayahnya tertuju ke arah Tino. Dan setelah itu ayah Tino ini melanjutkan perjalanan. Sambil menuju ke rumah, Tino melihat ayahnya tidak mau berada di sampingnya. Sebelumnya, jika ia berbarengan pulang dengan ayahnya, tentunya ayah Tino ini pasti berada di sampingnya. Akan tetapi ayahnya tertumben terdiam. Tino yang menatap ayahnya dari spion melihat raut wajah ayahnya sangat tegang. Dan singkat cerita, saat si Tino ini sampai di rumah, ia mulai menanyakan ke ayahnya bahwa mengapa ayahnya tampak tegang dan terdiam saat membuntuti motor anaknya, dan seperti tidak biasanya. Lalu ayah Tino ini menjawab bahwa ia melihat ada sosok yang menyeramkan yang berada di belakang anaknya.
seperti layak memboncengnya. Sosok itu hitam besar. Dan mendengarkan pernyataan ayahnya, Dino mulai sadar dan mengadu ke ayahnya bahwa sebenarnya saat Dino ini ingin pulang, motornya itu terasa berat dan juga gas motornya main-main, sehingga ia harus lama mengotak-atik motornya agar bisa jalan. Dan oleh karena itu, ayah Dino ini bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja gara-gara makhluk besar itu motor anaknya terasa berat. Keesokan harinya, Dino ini dikabarkan mengalami demam yang tinggi, mungkin karena kejadian kemarin. Jadi dengan cepat, ayahnya dan juga ibunya mengajak Dino ke dokter. Selain itu, beberapa warga juga pernah melewati kebun pohon bambu yang berdekatan dengan kuburan tersebut. Dan masing-masing dari mereka pernah mengalami kejadian horor saat melintasi kebun itu. Ada yang pernah melihat anak-anak kecil sedang bergelantungan di pohon bambu itu. Dan juga tidak sedikit warga pernah melihat bola api yang sering berada di atas kuburan tersebut. Baik teman-teman, mungkin sampai di sana dulu ya cerita pada video kali ini. Jika di antara kalian memiliki cerita horor dan kejadian seram, bisa dikirimkan ke alamat email yang tertera di deskripsi video. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silakan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.